Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini ya. Kita sambil sharing. Kebetulan pas sore ini saya menyiapkan bahan-bahan. Nah, di salah satu komentar tadi teman-teman ya, di komentar di YouTube kita tadi ada masukan kalau adonan kita itu gitu kan, dibuat donat tuh teman-teman ya. Jadi salah satu masukan, coba bang kalau adonan itu dibuat donat kecil-kecil dan toppingnya dikasih gula salju dan dengan harga 1000-an gitu kan, masih laris kan seperti itu. Nah sebenarnya teman-teman ya, kalau kita bicara masalah adonan gitu kan, adonan yang kita buat inilah pertama gitu. Sebenarnya kayak daging gitu kan, kemudian donat dan roti goreng gitu kan, hal yang tidak jauh berbeda gitu kan. Cuma kadang-kadang itu kan kita itu males ribet ya, males ribet untuk membuat variasi tertentu ya seperti itu. Nah sehingga kita jual, apalagi dari komunitas-komunitas kita yang biasa dagang bolang-baling dan cakwe ini gitu kan, ya kita jualan dua macam ini gitu kan. Ya bukan berarti kita tidak bisa, karena banyak juga dari teman-teman kita itu yang akhirnya berinovasi ya. Jadi dari adonan itu dibuatlah roti goreng gitu. Jadi sebenarnya roti goreng itu kan agak sedikit mirip sih dengan kita ya. Sebenarnya roti goreng itu ada bahasa sendiri gitu kan. Jadi yang asli roti goreng itu kan yang bahannya sama dengan kita, adonannya gitu kan, tapi di dalamnya itu ada variasi isi-isi gitu kan. Jadi isi, contohnya coklat, mungkin kacang hijau, lain-lain lah gitu kan. Nah jadi itu yang dimaksud dengan roti goreng. Dan beberapa teman kita gitu kan, itu yang menggunakan resep itu teman. Jadi adonan yang kita buat jadi satu dengan bolang-baling ini atau odading, sebagian diisi gitu kan, dijadikan roti goreng. Itu untuk variasi ya gitu. Kemudian salah satunya ada juga dengan donat yang kebetulan tadi ada masukan. Jadi itu memang sebenarnya inovasi yang menurut saya bagus sekali gitu kan. Ya kalau teman-teman, saya sendiri untuk melakukan itu ya teman-teman, mungkin jadi satu yang kita mungkin malas itu adalah repot gitu kan. Kemudian ya kita malas bereksperimen gitu kan. Jadi ya udah kita dagang seperti ini gitu, intinya kan gitu kan. Kalau kita mau berinovasi sendiri, ya banyak sekali sih yang bisa kita lakukan gitu kan, untuk menambah menu-menu yang ada jualan kita kan seperti itu. Nah saya sendiri ya dagang kuliner kan bukan tentang odading aja teman-teman. Dulu itu banyak sekali. Cuma memang untuk saat ini jujur aja teman-teman, masukan-masukan itu memang sangat bagus sekali. Mungkin ini bisa saya ceritakan pada teman-teman semua gitu kan. Jadi mungkin saya tidak bisa melakukannya, tapi mungkin kemungkinan teman-teman yang lain gitu kan, teman-teman yang lain bisa melakukan itu. Jadi ya tadi membuat roti goreng, donat gitu kan, dengan bahan yang sama, kita buat adonan seperti ini gitu kan. Nah kemudian apa sih yang membedakan gitu kan? Sebenarnya tidak ada gitu kan. Karena kalau kita buat donat dengan bahan ini saja, tinggal kita cetak bulat-bulat itu sama teman-teman ya, gitu kan itu. Apalagi roti goreng yang aneka isi itu kan, karena sering ditanyakan juga itu oleh pelanggan-pelanggan kita gitu. Nah sebenarnya cuma waktunya saja teman-teman. Kalau kita biasa menggoreng cakwe dan odading atau bolang-baling ini, waktunya itu lebih simpel gitu kan. Jadi sekali potong gitu kan, kita bisa mendapatkan beberapa piece gitu kan, gitu kan. Nah cuma kalau donat dan roti goreng itu kan harus ngisi satu-satu, kemudian donat cetak satu-satu gitu kan. Iya sebenarnya kalau sudah biasa sih nggak masalah, cuma karena kita orangnya mungkin lebih senang yang simpel-simpel kan seperti itu. Tapi itu masukan yang sangat bagus dan mudah-mudahan itu bisa ditiru oleh teman-teman yang lain kan seperti itu. Dan saya sendiri jujur ya teman-teman, saya sendiri kalau bicara masalah usaha ini, yang lama saya jalan itu kan usaha
ini apa odading caku ini dan pecel lele gitu kan. Dan yang paling bertahan lama ya ini yang saya jalani selama ini ya sampai sekarang, karena ini lebih lebih ringkas lagi, lebih simpel lagi ketimbang usaha lain, beberapa usaha gitu kan. Kan tetapi pada diri saya sendiri teman-teman, sebenarnya usaha ini mungkin tidak selamanya untuk usaha seperti itu kan. Jadi saya sharing aja ke teman-teman, mungkin ke depannya saya juga tidak selalu ingin jualan gini gitu kan. Mungkin bahasa lain adalah vakum seperti itu ya, karena memang sebenarnya ingin ini sudah lama gitu kan. Cuma mencari apa ya, pekerjaan ataupun mencari pemasukan dari yang lain itu memang zaman sekarang itu agak sedikit sulit ya. Apalagi sebenarnya kesibukan saya sendiri kalau saat ini ya, memang dagang itu hal yang paling logis. Logisnya gini, setiap hari kita pegang uang dan mendapatkan putaran uang itu, semepet-mepetnya kita dagang itu kan, uang itu masih ada di tangan kan. Nah berbeda dengan kita kerja. Contohnya gini, sekarang saya dagang, setiap hari itu saya pasti punya uang karena kita di perantauan juga kan. Nah tetapi ya saya juga kan sambil konten gitu kan, baik itu konten di YouTube, di Facebook gitu kan, itu setidaknya ada itu hasil kan. Cuma kan tidak bisa dinikmati setiap hari gitu kan, artinya kita harus menunggu sebulan sekali, 2 bulan sekali kan, seperti itu dan seterusnya gitu kan. Nah sedangkan kebutuhan saat ini kita itu hitungannya per hari ya teman, itu tidak dipungkiri, karena per hari apalagi kalau kita di perantauan itu setiap hari itu membutuhkan siklus uang kan, seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau saya sendiri ya mungkin juga nggak akan seperti ini gitu kan. Berusaha untuk mencari tabungan dulu agar setiap hari itu ada gitu kan, tabungan. Kemudian di langkah berikutnya mungkinan tidak fokus untuk sekedar usaha aja gitu kan, artinya udah ingin ekspansi ataupun berspekulasi ke yang lain. Salah satunya adalah mungkin konten kreator ini ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi ketika ada masukan-masukan dari teman-teman, saya menghubungkan ini. Kalau saya sendiri ya mungkin adalah usaha ini semampu dan seadanya saya sendiri, karena memang untuk semangat juang saya tidak seperti dulu lagi teman-teman. Waktu awal-awal usaha mungkin 10-15 tahun yang lalu gitu kan, karena saya mulai usaha ini sudah lama teman-teman ya, dan mungkin sekarang itu mulai transisi gitu, artinya masih masa-masa transisi saya daripada setiap hari tidak ada pemasukan, hanya mengandalkan gaji bulanan umpama seperti itu kan tidak logis ya, karena kebutuhan kita itu per hari gitu. Jadi sambil dua-duanya gitu. Nah kemungkinan kalau ke depan, kalau umpamanya memang sudah kuat, backupan kuat, mungkin tidak lagi untuk perharinya melakukan rutinitas dagang dan seperti itu. Artinya akan ada kesempatan lain, membuka kesempatan lain, entah itu konten, entah itu tani, entah itu usaha lain dan seperti itu ya. Tapi setidaknya saat ini ya memang menjalankan yang ada gitu. Jadi yang ada ini yang lebih simpel ya kita jalankan ini gitu kan. Nah untuk kedepannya jadi tadi teman. Jadi ini artinya gini teman, dari segala masukan-masukan teman-teman gitu kan, yang sudah berkomentar seperti contohnya tadi membuat donat dari adonan kita, itu sangat bagus sekali, dan saya utarakan pada teman-teman ya, teman-teman semua, kalau teman-teman berinisiatif seperti itu yang disarankan teman kita itu sangat bagus sekali. Kemudian seperti roti goreng, karena beberapa teman saya juga seperti itu. Jadi cukup adonan yang sudah kita buat, cuma kita penambah variasi saja. Nah, jadi melengkapi ya, seperti itu, melengkapi. Nah jadi itu ya teman-teman, adalah salah satu masukan yang bagus gitu kan. Ya mungkin saya hanya bisa membagi cerita juga pada teman-teman semua, pada teman-teman yang satu profesi gitu kan, ataupun teman-teman yang ingin belajar ya, yang baru belajar. Jadi memang kalau sekarang itu sekali lagi ya teman, terutama yang angkatan-angkatan baru ya, artinya yang belajar sekarang, dulu kanlah kita itu punya skill dulu. Artinya kalau kita sudah punya pengalaman dan skill, insya Allah kedepannya itu kita tidak akan terbentur ya. Karena kalau
usaha-usaha seperti ini tuh modalnya nggak terlalu besar ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman memang tempatnya di kota besar ya, kota besar punya tempat tuh enak sekali gitu kan. Ya kalau kita kan orang kampung harus ke kota gitu kan, jadi semua harus biaya semua gitu. Nah itu saja masih terjangkau. Jadi saya merantau kemana-mana pun dengan bekal ilmu yang ada, setidaknya satu pegangan lah. Teman-teman bisa bikin cakwe, bisa dading, bisa gorengan, atau yang simpel-simpel. Kalau kita bukan buka pecel lele gitu, itu modalnya sangat besar sekali gitu kan. Atau warung makan tuh sangat besar. Tapi kalau kayak gini, modal yang hanya pas-pasan itu bisa jalan. Sebanyak-banyaknya masih bisa diminimalisir gitu, seperti itu. Jadi masih mudah kan. Nah itu intinya apa yang menjadi masukan dari teman-teman gitu kan. Seperti tadi saya sharingkan pada teman-teman di media ini, supaya apa? Kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, inovasi-inovasi nanti tumbuh di teman-teman semua, seperti itu kan. Nah itu intinya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua, bahwa terima kasih yang sudah memberi masukan, mengkritik gitu kan. Adalah salah satu masukan buat saya, dan mungkin juga buat teman-teman yang lain ketika ada kekurangan, karena ya kita memang banyak sekali kekurangan ya dalam hal usaha ini. Kita sambil belajar, semua sambil belajar, saya juga seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua.